Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Junita Eka Putri dengan NIM 230103072 kelas TI 23A2 dengan prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya mengadakan video ini bertujuan untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtaram SE Eskom Mkom. Di sini saya berharap video yang saya buat dapat bermanfaat kepada para mahasiswa atau kepada para masyarakat yang telah menonton video saya. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek saya yang bernama aplikasi kalkulator suku bunga pinjam, di mana aplikasi ini bermanfaat untuk mempermudah perhitungan pinjaman pada pengguna, dapat menilai kelayakan dalam meminjam, itu otomatis menilai dalam kita menghitung tadi, dan meningkatkan efisiensi kerja, di mana kita tidak perlu menggunakan kalkulator seperti biasanya, ini akan otomatis ada. Lalu ada menyimpan dan menampilkan data yang telah kita input, di mana kita sebagai pengguna menginput data, kita dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dan ada manfaat juga, yaitu data kita dapat dicetak PDF sebagai laporan ataupun bukti pembayaran yang kita bayarkan, cicilan. Lalu ada aplikasi ini, saya merasa aplikasi ini akan cocok untuk UMKM dan koperasi-koperasi simpan pinjam. Untuk proses-proses pembuatan aplikasi yang telah saya buat atau telah saya pilih akan dapat saya tampilkan di setelah perkenalan ini, di video ini. Mari kita tonton semuanya. Terima kasih. Yang pertama yaitu kita klik SMPP yang ada di sini. Kita nyalakan tombol Apache dan MySQL hingga ada kata stop di sini di keduanya. Jika tidak ada error, maka kita lanjutkan masuk ke localhost. Kita klik admin satu kali di samping tombol stop di MySQL. Di sini kita dapat masuk di localhost. Kita dapat membuat database baru, tapi karena saya sudah memilikinya yang bernama suku bunga database-nya, ada dua tabel di sini saya tunjukkan. Yang pertama yaitu pengguna, ada tiga struktur yaitu ID yang INT11 ini auto increment, yaitu dia otomatis. Nama di sini berisikan varchar 100 dan nomor identitas varchar 20. Ini untuk pengguna. Lalu ada pinjaman di sini. Di sini pinjaman struktur saya lebih banyak, yaitu ada ID. ID di sini sama dengan ID pengguna yang ada di sebelumnya. Lalu ada pengguna ID di sini. Di sini juga sama. Ada jumlah, yang jumlah di sini itu tipenya double. Jumlah di sini adalah jumlah pinjaman yang telah diinputkan oleh pengguna. Lalu bunga yang didapat oleh pengguna, lama waktu pinjam. Lalu ada cicilan. Cicilan di sini dia akan nantinya otomatis menghitung dari jumlah pinjaman dan bunga dan lama meminjam. Total bunga di sini akan ada tertera total bunga yang kita bayarkan, lalu ada total bayar setiap bulannya. Status di sini, statusnya akan otomatis ada di nanti aplikasi saya. Status ini akan ada status layak dan tidak layak. Untuk perhitungannya nanti saya jelaskan di belakang. Lalu ada tanggal kita menggunakan aplikasinya. Lalu ada penghasilan. Penghasilan di sini adalah penghasilan pengguna setiap bulannya, untuk menghitung bunga dan cicilan itu. Lalu setelah kita sudah membuat database dan tabel-tabelnya sudah lengkap, kita masuk ke NetBeans-nya kita.
kita ada di Gframe. Di sini saya ada form data pengguna. Ini untuk menginput nama pengguna ya. Di sini ada nama, nomor identitas dan penghasilan seperti tadi tabel saya yang pengguna. Di sini saya menggunakan label yang untuk nama, nomor identitas dan penghasilan dan lain-lain. Dan di sini ada text field. Di sini kita ada text field. Cara kita melihat di bagian mana text field yang kita edit nanti, kita bisa klik kanan, lalu ada events, action, dan action performance ini nanti akan masuk otomatis ke di sini di codingan yang akan kita benahi nanti. Lalu saya jelaskan dulu ke desainnya. Di sini ada tombol baru, yaitu untuk mengosongkan semua isi-isi ini. Ada edit di sini untuk mengedit data-data yang semisal salah atau update datanya. Ada hapus untuk data-data yang telah tidak digunakan. Ada simpan di sini untuk menyimpan ke database yang tadi saya gunakan di sini. Database pengguna. Di sini akan tersimpan. Lalu selanjutnya ada form pinjaman. Di sini kita bisa memilih kalau nama pengguna kita telah tersimpan di database, dia akan otomatis muncul di pilih pengguna. Kita tinggal memilih nama pengguna yang telah kita inputkan sebelumnya. Ada jumlah, yaitu seperti tadi, jumlah pinjaman yang telah dipinjam, dan lama ini ber-ID bulan, lama bulan dalam meminjam uang itu, ada bunga setiap bulannya, lalu status ini akan ada otomatis ada setelah kita hitung. Setelah kita hitung di sini, kita akan ada cicilan, total bunga, dan pembayaran yang otomatis sama status. Ada simpan pinjaman, keluar dari aplikasi, dan cetak untuk cetak PDF. Lalu di sebelahnya ada tabel yang berisikan nanti ada nomor, nama, nomor identitas, dan status. Hanya itu yang saya tampilkan. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan bagian kode. Di sini kita mulai dari atas. Di sini ada import, yaitu ini ada import koneksi untuk menyambungkan ke MySQL, dan yang lain ini untuk di sini ada public class pinjaman app seperti nama saya di atas ini. Lalu di sini ada saya mengedit background atau tombol saya di sini di codingan di sini. Lalu ada tabel di sini. Saya juga mengeditnya semuanya dari codingan, dari tombol simpan ataupun tombol yang lain. Dan di sini juga saya mengedit tabel di codingan. Ini untuk warna dan besar kecilnya. Lalu di sini saya ada untuk mengisi form yang kosong. Nanti kan ada private void, kosongkan form. Di sini ada nama, identitas, jumlah, lama bulan, bunga, cicilan, total bunga, total pembayaran pengguna, dan status. Di sini ada private void load tabel. Di sini ada nomor, nama, nomor identitas, status. ID pengguna ini adalah tambahan yang nantinya tidak terlihat di tabel yang saya tampilkan. Lalu ini connection, ini kita akan menyimpan di ID, nama, nomor identitas, status pengguna, pinjaman, dan ID. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cetak yang saya pakai. Saya tidak memakai dari Jasper Report. Saya pakai HTML. Di sini saya mengedit sendiri dari txt nama yang ditampilkan nantinya pada cetak saya.
Di sini ada nama, identitas, penghasilan, jumlah, lama, bunga, status, cicilan, total bunga, pembayaran. Di sini nanti ada waktu di bawah dari total pembayaran ini. Di sini saya ada otomatis dari apa yang saya inputkan dan saya hitung nantinya akan dicetak seperti ini. Lalu kita masuk ke tombol-tombol yang sudah saya masukkan ke desain tadi. Di sini txt identitas dan txt nama seperti ini saya kosongkan, saya buat kosong karena nantinya bakal diisi manual. Lalu ada tabel di sini. Di sini private void tabel mouse click. Di sini ada tabel, ada codingan tabel sekilas ya, ada txt nama, identitas dan status yang akan masuk ke tabel yang telah saya buat. Ada ini untuk memilih pengguna di combo box itu untuk combo box yang di pengguna tadi. Lalu selanjutnya ada button simpan pinjaman. Di sini simpan pinjaman bukan simpan pengguna ya teman-teman. Di sini simpan pinjaman itu ada kita menyimpan jumlah, lama, bunga, cicilan, total bunga, total pembayaran dan status. Di sini akan ada notifikasi jika data yang diisi itu belum dihitung, akan ada notif seperti ini nantinya. Dan jika ada beberapa kolom yang tidak diisi dengan benar, akan ada peringatan seperti ini. Dan ini masih lanjutan simpan pinjaman tadi. Di sini kita menyimpan yaitu pinjaman, ini semua yang saya simpan akan ada seperti ini. Baik total bayar, penghasilan. Di sini saya mengurutkan dari ID pengguna, jumlah, lama, bunga, status, cicilan, total bunga, total bayar dan penghasilan. Jika pinjaman telah berhasil disimpan, akan ada notifikasi seperti ini. Pinjaman berhasil disimpan. Jika gagal, artinya akan ada notifikasi seperti ini. Kita akan mendapat pesan gagal menyimpan pinjaman. Lalu selanjutnya ada txt jumlah dan txt bunga yang saya kosongkan seperti tadi di atas, txt pengguna dan txt yang lain. Di situ mereka berfungsi untuk saya memasukkan manual nama-nama dan jumlah ini. Lalu ada button simpan. Ini button simpan ini untuk pengguna ya teman-teman. Di sini saya menyimpan txt nama dan txt identitas saja karena ID pengguna itu adalah otomatis. Di sini hanya insert into pengguna, nama dan nomor identitas, tidak ada yang lain karena memang hanya dua itu. Jika berhasil seperti yang tadi, pengguna disimpan ini akan ada notifikasi seperti ini. Jika gagal mungkin akan ada notifikasi yang lain. Lalu ada combo box pengguna. Di sini saya kosongkan karena nanti dia otomatis seperti tadi codingan di atas yang combo box yang di sini. Di sini ada combo box yang tadi saya di bawah, saya pilih codingkan, masukkan di tabel agar nantinya tidak susah ya teman-teman. Lalu selanjutnya setelah combo box di sini ada button hitung ya teman-teman. Button hitung ini kita menghitung jumlah, lama dan bunga. Dari jumlah di sini kita harus memasukkan jumlah pinjaman yang telah kita ambil atau pengguna ambil itu harus dimasukkan tanpa titik ya teman-teman, hanya angka. Lalu ada lama, di sini lama itu bulan, kita bisa isi angka saja. Lalu ada bunga. Bunga di sini cukup mengisi angka juga ya teman-teman, tapi ini harus angka bulat di bunga ini. Tidak bisa untuk koma ataupun titik. Di double jumlah ini ada kita untuk menghitung.
kita akan menghitung ini dari total bunga itu jumlah pinjaman kita dikalikan bunga kali dibagi 100 di sini bunga. Lalu ada lama bagi 12, ini itu bulan. Lalu ada total bayar di sini jumlah plus total bunga. Total bunga itu total ini tadi, total yang kita hitung tadi ini. Lalu ada cicilan. Cicilan itu untuk kita membayar setiap bulannya ya teman-teman. Di sini cicilan menghitung dari total bayar, yaitu dari atasnya ini total bayar. Lalu ada lama. Lama di sini tuh lama bulan ini. Lama bulan yang telah kita inputkan. Nah, di sini ada total bunga. Di sini telah dijelaskan dari total bayar dan juga cicilan. Di sini cara penghitungannya telah dijelaskan. Lalu ada ini simpan pinjaman di samping tombol simpan setelah hitung. Di sini saya membuat tombol simpan pinjaman ini tidak aktif jika kita belum menginputkan data sampai hitung ya teman-teman. Kalau setelah hitung barulah tombol simpan ini aktif, bisa digunakan gitu. Lalu ada double penghasilan di sini. Layak tidak layaknya itu bisa dihitung dari cicilan lebih kecil 0,3% dari penghasilan, dikatakan layak, dan tidak layak jika kurang dari itu. Di sini ada pemberitahuan jika salah satu inputan atau data yang harusnya kita masukkan itu kosong. Input harus diisi angka dan tidak boleh kosong. Lalu ada button cetak di sini teman-teman. Di sini button cetak kita pakai HTML ya teman-teman. Di sini kita pakai HTML. Kita pakai preview JEditor Pen, pakai HTML juga. Di sini saya ada preview cetak. Dan ini saya bisa cetak ke PDF. Ini data berhasil dicetak jika kita berhasil, dan pencetakan dibatalkan jika kita tidak jadi mencetak, ataupun nanti kalau semisal kita ada kesalahan dalam waktu ingin mencetaknya. Dan gagal mencetak ini kalau ada sesuatu yang salah teman-teman di sini dan kita mendapatkan pesan. Lalu ada button baru yang tadi sudah saya jelaskan di GFrame-nya. Di sini saya bikin coding kosongkan form di sini. Ini seperti tadi yang di atas tadi, untuk kosongkan form ini agar dia kosong ya teman-teman, kita membuat buat data baru. Lalu ada txt status, di sini dia otomatis ada seperti yang di atas tadi. Lalu ada button edit. Di sini kita dapat mengedit semisal ada data-data yang mungkin perlu diperbarui ataupun salah dalam menginputkan. Di sini ada ini untuk notifikasi pilih data di tabel terlebih dahulu jika kita belum menekan dari tabel yang ingin kita edit. Lalu di sini ada codingan yang lainnya. Di sini ada pemberitahuan bahwa nama dan nomor identitas tidak boleh kosong, yang artinya harus dan wajib diisi. Di sini ada connection config db ini untuk koneksi. Kita mengupdate data yang telah baru, yang sebelumnya telah kita edit. Di sini ada new nama, new identitas, dan di sini yang diganti adalah nama lama dan identitas lama. Lalu ada notifikasi data berhasil diupdate jika telah berhasil. Jika gagal mungkin ada beberapa pesan selanjutnya. Lalu ada button hapus teman-teman. Di sini ada hapus. Sama seperti edit tadi yang di atas, di sini ada pilih data di tabel terlebih dahulu. Kita nanti bisa klik di bagian tabel data mana yang ingin kita hapus. Lalu akan ada pemberitahuan 2 kali. Yakin ingin menghapus data ini, kita bisa ya atau tidak. Jika ya, nama, nomor identitas, dan yang lain-lain itu akan terhapus. Delete from pengguna, biar nama and nomor identitas di sini akan terhapus ataupun hilang jika
data-data tersebut sudah tidak digunakan. Di sini ada data berhasil dihapus. Jika berhasil dan gagal, akan ada pesan selanjutnya. Di sini ada button keluar. Keluar ini akan keluar dari aplikasi ya teman-teman. Ini pakai sistem exit 0. Dan ini public static void main. Ini saya nggak ganti apapun ya teman-teman di sini. Lalu di sini ada variabel yang saya pakai dari button hapus, button baru, button cetak, button edit, dan yang lain sampai label di sini. Lalu ada txt dan tabel, ini semuanya ada. Lalu di sini saya akan menunjukkan codingan saya di config ya guys ya. Di config itu seperti koneksi ke database kita. Di sini ada koneksi Java, di sini ada koneksi .java di sini nama saya ya. Di sini saya mengimpor di sini connection seperti tadi di pinjaman app ya teman-teman. Di sini di koneksi ya. Ini ini config ini. Lalu ada driver manager SQL action ini untuk masuk ke MySQL kita ya guys ya, yang ada di SMPP tadi. Ini ada public class config. Ini ada connection di sini through SQL exception. Di sini ada string URL JDBC ya guys ya. Ini yang saya gunakan di MySQL localhost di suku bunga. Suku bunga ini adalah database yang telah saya buat tadi ya di sini sebelumnya. Ya di sini teman-teman ya. Di sini. Ini loh maksud saya suku bunga itu ini. Ya di sini suku bunga ini. Di sini suku bunga. Lalu ada ini string user root, password karena saya tidak pakai password ya teman-teman. Ini class for name JDBC driver. Oh ya, saya mungkin lupa menjelaskan di library saya teman-teman. Di sini ada MySQL connector 9.0.3.0 jar dan product Java. Di sini saya menambahkan libraries ini untuk koneksi teman-teman. Di sini dan ada dua ini file saya pinjaman app dan config tidak Java di sini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara bekerja aplikasi yang telah saya buat ya, aplikasi kalkulator bunga pinjaman di sini ya. Saya klik run di sini. Di sini ada tombol seperti ini ya teman-teman, kayak pause. Di sini kita berfungsi untuk menjalankan aplikasi kita. Lalu di sini kita dapat menginputkan nama, semisal ini ada nama saya masukkan. Lalu ada nomor identitas. Di sini nomor identitas bisa kita isi dengan nomor identitas apapun ataupun nomor KTP bisa. Di sini saya isi NIM saja. Lalu ada penghasilan setiap bulannya. Di sini penghasilan saya tulis di 5,5 juta. Kita simpan teman-teman. Akan muncul di sini nama saya ya. Mohon maaf untuk nomornya karena saya telah mencoba sebelumnya, jadi nomornya berlanjut. Di sini ada jumlah yang telah saya pinjam. Di sini saya akan meminjam di atas 5.500.000 yaitu 7 juta. Lama bulan yang telah ditentukan yaitu 9 bulan. 10 saja. Lalu ada bunga. Di sini bunganya sudah ditentukan pada pinjaman sebelumnya ya teman-teman. Di sini bunganya semisal saya ada 3. Di sini kita bisa klik hitung. Oh ya, seperti yang saya jelaskan pada kode sebelumnya, di codingan sebelumnya, saya menyebutkan yaitu simpan pinjaman ini, button simpan pinjaman tidak akan bisa berfungsi sebelum
tombol hitung ini tuh berfungsi. Maksud saya itu semua data ini tuh terisi. Sebelum data semua ini terisi, simpan pinjaman tidak akan berfungsi. Seperti ini contohnya, teman-teman, maaf. Di sini ada status kita layak, lalu ada cicilan kita, cicilan yang akan kita bayarkan yaitu 717.500 setiap bulannya. Lalu ada total bunga yang kita bayarkan, ada 175.000 rupiah ya teman-teman. Ada pembayaran ini, pembayaran total ini tuh dihitung dari jumlah pinjaman saya ditambah dengan total bunga ya teman-teman. Di sini ada 7.175.000 rupiah ya. Nah, ini simpan pinjaman akan berfungsi setelah semua ini terisi teman-teman. Di sini kita bisa klik simpan pinjaman. Pinjaman berhasil disimpan akan muncul di sini ya teman-teman. Lalu mungkin saya akan mengedit di Nana. Saya menyontohkan ya ini teman-teman. Di sini saya akan mengedit di nama. Gini ya teman-teman, Nanawati saya edit, lalu mungkin itu dulu, lalu saya edit di sini. Data berhasil diupdate, lalu di sini akan berganti ya teman-teman. Berganti. Tapi statusnya tetap dan nomor identitas tetap karena saya tidak menggantinya tadi. Mungkin ada hapus ya, itu yang di sini. Mungkin Nanawati ini akan saya hapus di sini. Data berhasil dihapus ya teman-teman, akan hilang. Nah, ini hilang. Lalu ada di sini ada tombol baru yang berfungsi untuk ini ya, menghilangkan, untuk mengosongkan semua data ini. Dan simpan pinjamannya tetap tidak bisa berfungsi ya teman-teman karena kosong, karena ini kosong teman-teman. Lalu saya akan menunjukkan fungsi button cetak di sini. Karena ada satu data saya saja, saya akan memasukkan cetak ya teman-teman. Di sini karena kita sudah disimpan pinjaman, simpan pinjaman tidak berfungsi ya teman-teman, kecuali kita update tadi. Lalu kita edit tadi, kita akan masuknya ke edit, ke fungsi edit, bukan ke fungsi yang lain ya teman-teman. Di sini ada kita cetak. Ini teman-teman, total cetak kita. Maaf, di sini ada tampilan preview laporan pinjaman dari saya pengguna Nabila Junita dengan nomor identitas ini saya isi NIM tadi. Ada penghasilan yang saya dapatkan per bulannya dari gaji saya bekerja 5.500.000 rupiah. Ada jumlah pinjaman yang saya ajukan yaitu 7 juta. Ada suku bunga yaitu 3%. Lama pinjaman yang telah saya ambil yaitu 10 bulan. Total bunga yang saya bayarkan yaitu 175 juta. Itu 175.000 rupiah. Di sini total bunga ini tuh udah di 10 bulan ya teman-teman. Lalu ada total bayar setiap total bayar di seluruhnya yaitu jumlah pinjaman ini ditambah dengan total bunga jadi 7.175.000 rupiah yaitu. Dan ini cicilan per bulannya yaitu 717.500 setiap bulannya. Dan status saya layak. Ada waktu pengajuan ini tuh otomatis ya teman-teman di tanggalnya. Oke. Di sini jika kita sudah setuju untuk mencetak, yaitu kita bisa klik ini. Jika kita tidak jadi, kita bisa cancel teman-teman ya. Di sini pencetakan dibatalkan teman-teman. Oke, kita coba lagi untuk mencetak. Di sini saya klik ini. Lalu ini ada Microsoft Print to PDF. Ini untuk mengubah preview kita tadi menjadi PDF ya teman-teman. Di sini kita ada print untuk menyimpan ke PDF ya teman-teman sebelum kita print selanjutnya. Maaf agak lama. Nah, di sini kita bisa simpan dimanapun itu. Saya coba simpan di sini ya, di download. Di sini saya masukkan nama saya. Di sini ya, saya save. Data berhasil dicetak teman-teman, bukan data pencetakan dibatalkan tadi. Untuk cancel, saya tunjukkan terlebih dahulu saya ini PDF saya. Tampilannya akan jadi seperti ini ya teman-teman.
di laporan pinjaman seperti preview tadi, tapi ini berbentuk PDF ya teman-teman, yang bisa di-download dan bisa disimpan di dokumen manapun. Ini kita bisa kita share kalau semisal dibutuhkan teman-teman. Lalu kembali ke sini tadi, ada tombol button keluar teman-teman. Di sini kita bisa klik keluar ini untuk keluar dari aplikasi ini. Kita coba untuk menyelesaikan ini. Kita keluar, ini buat successful ya teman-teman. Ingin menunjukkan data yang telah saya simpan tadi ke ini ya guys ya, MySQL di pengguna. Terdapat nama saya harusnya di sini tuh. Ada Nabila Junita di sini, masuk ke nama pengguna, dan data pinjaman saya itu masuk ke sini guys. Di sini. Ini data yang telah saya input tadi. Mohon maaf kalau kurang rapi ya teman-teman. Di sini masuk ke sini. Ini sekian dari saya penjelasan aplikasi kalkulator bunga pinjaman. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang telah saya ucapkan, dan terima kasih juga kepada penonton, kepada teman-teman yang telah menonton video saya hingga selesai. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.